Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atas nama Rahmat Syah. Saya Jumaiman. Dan saya Jimmy Febrianti. Akan mempresentasikan tentang fungsi manajemen penyusunan. Presentasi pertama akan saya sampaikan, kemudian Yohanes, dilanjutkan oleh Jumaiman Heru, dan terakhir oleh Jini Febrianti. Pengertian staffing. Staffing adalah fungsi manajemen, pengadaan atau rekrutmen, penetapan, pelatihan, dan pengembangan para anggota organisasi. Kemudian penyusunan personalia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kegiatan penyusunan personalia yang berhubungan erat dengan kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi, yang biasanya ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengarahan. Kemudian yang kedua, fungsi penyusunan personalia harus dilaksanakan oleh semua manajer, baik dari perusahaan besar ataupun perusahaan kecil atau perusahaan milik sendiri. Langkah-langkah proses ini mencangkup perencanaan sumber daya manusia, penarikan seleksi, pengenalan orientasi, latihan, dan pengembangan. Lanjut ke perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu atau masing-masing orang. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Ada tiga kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman saya. Selanjutnya, komponen-komponen perencanaan SDM. Yang pertama, ada tujuan. Jadi perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Yang kedua itu ada perencanaan organisasi. Jadi perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Selanjutnya, syarat-syarat perencanaan SDM. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Yang ketiga, harus mempunyai pengalaman luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Terus yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan perubahan pemerintahan. Selanjutnya, prosedur perencanaan SDM. Jadi prosedur rencana SDM ini merupakan rencana jangka panjang. Contohnya dalam perencanaan SDM suatu organisasi harus mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang, tidak hanya 6 bulan ke depan atau hanya untuk tahun ke depan. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan apa yang akan terjadi kelak, seperti perluasan, pengurangan pengoperasian, dan yang perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Dan yang perlu diketahui dalam pengembangan rencana SDM ini adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Ketujuh, jika perencanaan SDM dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan-keuntungan, yaitu manajemen puncak memiliki
dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Kedelapan, kendala-kendala rencana SDM. Kesembilan, standar kemampuan SDM. Ke-10, situasi SDM. Yang terakhir, kebijakan perubahan pemerintahan. Akan menjelaskan penarikan dan seleksi karyawan. Menurut Hardy Handoko, penarikan karyawan adalah suatu proses pencairan dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran atau aplikasi mereka diserahkan dan hasilnya setelah para calon karyawan diseleksi. Di sini ada hambatan-hambatan penarikan pegawai, hambatan kebijakan kompensasi, kebijakan status, rencana sumber daya manusia, kebijaksanaan promosi standar dalam atau dari jaringan ke jaringan, kondisi pasar tenaga kerja, kondisi lingkungan ekstern akibat pengangguran tinggi, perekonomian yang lemah dan tenaga terampil yang langka, persyaratan jabatan, kondisi lingkungan, persyaratan kerja. Di sini seleksi adalah satu proses untuk menentukan orang yang diramalkan akan berhasil pemangku jabatan itu nanti. Secara umum ada tiga jenis tujuan seleksi. Yang pertama, untuk mengetahui kecakapan seorang pegawai. Yang kedua, berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang cocok dengan pekerjaan yang di lingkungannya. Yang ketiga, pengusaha untuk mendapatkan tenaga kerja tidak hanya yang cocok pada saat sekarang, tetapi tenaga kerja yang memiliki potensi untuk dikembangkan di kemudian hari. Proses seleksi adalah serangkaian kegiatannya yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Langkah-langkah ini mencakup panduan kebutuhan pelamar dan organisasi. Menurut Manula merupakan dasar penyeleksian, yaitu keahlian mencakup tiga aspek: teknikal SKLL, human skill, dan konseptual skill. Yang kedua, pengalaman kerja. Ketiga, umur. Keempat, jenis kelamin. Kelima, keadaan fisik. Keenam, penampilan. Ketujuh, bakat. Delapan, temperamen. Dan yang terakhir, yang kesembilan, karakter. Di sini pelatihan karyawan dan pengembangan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan pengembangan lebih luas ruang lingkupnya dalam meningkatkan kemampuan sikap dan sifat-sifat kepribadian serta penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya, metode dalam pengembangan karyawan. Ada dua metode dalam pengembangan karyawan, yaitu metode on the job dan metode off the job. Metode-metode on the job yang biasa digunakan, yang pertama coaching, di mana atasan memberikan arahan secara langsung kepada bawahan mengenai pekerjaan rutin mereka. Yang kedua, planned progression, atau pemindahan karyawan dalam saluran-saluran yang ditentukan melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda. Yang ketiga, rotasi jabatan atau pemindahan karyawan melalui jabatan-jabatan yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Yang keempat, penugasan sementara, di mana karyawan ditempatkan pada posisi manajemen tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, sistem-sistem penilaian presentasi formal. Selanjutnya, metode-metode on the job, off the job yang biasa digunakan. Yang pertama, program-program pengembangan eksekutif di universitas-universitas atau lembaga pendidikan lainnya.
di mana para manajer berpartisipasi secara langsung dalam program-program yang dibuka untuk umum melalui penggunaan analisa kasus, simulasi, dan metode-metode pengajaran lainnya. Yang kedua, latihan laboratorium, di mana orang belajar menjadi lebih sensitif pada orang lain, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengembangan organisasi yang menekankan kepada perubahan, pertumbuhan, dan pengembangan keseluruhan organisasi. Yang keempat, penilaian pelaksanaan kerja. Selanjutnya, kompensasi kepada karyawan. Kompensasi sendiri memiliki pengertian sebagai balas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan. Menurut Marioto 1994, tujuan kompensasi adalah 1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan ekonomi security bagi karyawan. Yang kedua, mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat. Yang ketiga, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemajuan. Yang keempat, menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil perusahaan terhadap karyawannya atau adanya keseimbangan antara input yang diberikan karyawan terhadap perusahaan dan output besarnya imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Selanjutnya, sistem kompensasi. Ada 2 sistem kompensasi, yaitu sistem prestasi dan sistem waktu. Jenis kompensasi yang lain diantaranya pengupahan intensif, kompensasi pelengkap atau fry, keamanan dan kesehatan karyawan. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Beberapa terminologi dalam kompensasi. Yang pertama, upah atau gaji. Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Semakin lama kerjanya, maka semakin besar pula bayarannya. Yang kedua, intensif atau intensif merupakan tambahan-tambahan gaji di luar jam kerja, di luar upah yang diberikan oleh suatu organisasi. Yang ketiga, tunjangan atau benefit. Contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas adalah kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya berupa mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai fungsi manajemen, yaitu penyusunan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tetap semangat dalam belajar. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.